kita melihat realita hari ini tuh parsial kalau hanya dari media sosial gitu. Nah, ini yang membuat kemudian misalkan di 2019 terjadi ini ya, terjadi apa ya, friksi yang sangat lebar gitu ya, cebong dan kampret kalau teman-teman ingat gitu ya. Itu adalah salah satunya itu, gitu. Ruang gema tadi menyebabkan itu. Dan hari ini tuh masih terjadi karena toh pemilih pemula kita kan sangat banyak. 60% itu kan milenial dan Gen Z. Nah, Gen Z ini kan adalah pemilih pemula nih. Artinya dan Gen Z ini yang sangat terkoneksi dengan media sosial tadi gitu. Jadi yang pertama saran saya adalah go beyond gitu. Go beyond dulu. Kalian harus tahu bahwa realita yang kita lihat di media sosial itu tuh hanya sepersekian gitu, hanya bagian kecil aja. Ada realita lain di luar itu gitu. Nah, jadi kita harus mau untuk memaksa diri kita mencari realita lain itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, teman-temannya Tamu Weni. Ketemu lagi nih dengan saya, Weni Ramdiastuti, di channel Tamu Weni, channel yang dimaksudkan sebagai edukasi politik. Jadi kita akan ngomong tentang politik dan supaya bermanfaat, menginspirasi teman-teman semua. Nah, pada hari ini saya mengundang anak-anak muda nih ya. Jadi anak-anak saya karena semua kebetulan kawan anak saya gitu ya. Dan tentu saja ada Pak Ferdi, dosen Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya. Sambil jalan tuh Pak Ferdinya, kita sapa dulu terlebih dahulu. Ada Giovanni, eh, saya biasa manggilnya DU. Giovanni, siapa nama kamu lengkapnya? Giovanni Karila Karila Ayu. Ayu. Oke. Giovanni Karila Ayu ini adalah caleg untuk caleg untuk DPRD Kota Palembang. Ayu juga anggota tim pemenangan Ganjar Mahfud, jadi paslon nomor 3 tentu saja. Ya, apa kabar Yu? Baik, Tante. Aku manggilnya Tante Weni nggak apa-apa ya, Nggak karena apa-apa, udah nggak biasa apa-apa. manggil Tante Weni. Berikutnya adalah Meli Arisandi, teman anak saya juga. Meli ini adalah ketua komunitas Sriwijaya Founders. Nanti apa itu komunitas Sriwijaya Founders, Meli bisa sebutkan ya. Dan tentu saja ada Pak Ferdiansyah Rifai. Teman-teman semua, saya langsung aja ya. Kalau kita bicara tentang Pilpres, yang kita akan pilih pada 14, kita akan apa namanya, akan laksanakan 14 Februari tahun ini, itu tinggal kurang 2 mingguan lagi. Ngeri ya boleh dibilang. Kenapa saya bilang ngeri? Karena waktu tuh berlalu sedemikian cepat dan dinamika politiknya tuh luar biasa gitu ya. Nah, oke bahwa pada hari itu kita juga milih calon wakil rakyat dari semua level. Tetapi yang paling jadi isu paling besar kan tentu adalah Pilpres ya. Nah, kita di sini akan membahas sebenarnya anak muda itu mengapa sih memilih Pilpres, memilih calonnya itu berdasarkan apa? Ya, berdasarkan apa? Nah, saya akan tanya Ayu terlebih dahulu. Mengapa Ayu memutuskan untuk menjadi caleg dan mengapa harus PDI Perjuangan? Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu untuk Mbak Meli, untuk Mas Ferdi. Mungkin belum kenal, atau untuk Mbak Meli sebenarnya Ayu dulu pernah ketemu waktu acara Y20 IED. Waktu itu kita kontakan yang di Dispora waktu itu pada tahun 2021 atau 2022 kalau nggak salah. Ya, makasih Tante atas kesempatannya. Terima kasih juga sudah diundang untuk mewakili suara anak muda lah di sini. Jadi Ayu ini sebenarnya sudah pernah terjun untuk menjadi caleg di tahun 2019. Jadi di tahun 2024 ini Ayu kembali berpartisipasi lagi. Kalau misalnya ditanya alasannya apa, mungkin bisa kita breakdown dari backgroundnya Ayu. Jadi orang tuanya Ayu ini, papanya Ayu ini salah satu kader PDIP, dan beliau juga merupakan anggota DPRD. Nah, dari waktu Ayu kecil, papa kan sudah menjabat menjadi anggota DPRD di provinsi. Ayu itu banyaklah berdiskusi dan melihat langsung bagaimana papa terjun bermasyarakat. Karena bagaimana papa terjun bermasyarakat itu juga melibatkan keluarganya. Jadi kayak Ayu ini juga diajak ketika papa bertemu masyarakat, juga
apa namanya tuh ikutlah mengerti gitu kenapa gitu loh papa itu terjun ke sana. Nah seiring waktu berjalan sampai akhirnya Ayu kuliah dan memutuskan kuliah di hukum kan itu kan relevan gitu sama apa yang dilakukan orang tua Ayu karena mama Ayu juga lulusan hukum di situ. Jadi kayak seiring waktu berjalan sampai Ayu bertumbuh itu kita banyak berdiskusi tentang hukum, tentang politik dan menumbuhkan minat dari Ayu gitu untuk terjun. Sebenarnya ini mau Ayu underline juga kan kalau diceritain dari background kan itu karena ada partisipasi orang tua kan di sana. Tapi papanya Ayu itu tidak pernah memaksa dan mengarahkan untuk terjun ke politik. Itu semua itu murni pilihannya Ayu. Karena dari kita 3 bersaudara, ada kakak Ayu, Ayu nomor 2, dan ada adik, itu beda-beda jurusannya. Yang kakak Ayu ekonomi, yang Ayu sendiri hukum, dan juga adik Ayu psikologi. Berarti kan menandakan kalau papa pun dan mama menunjukkan demokrasi untuk anak-anaknya memilih gitu loh jalan mereka itu mau kemana gitu karena sering melihat orang tua dan juga akhirnya kayak timbullah di diri Ayu kayaknya aku kepengen deh meneruskan orang tua meregenerasi orang tua tapi aku juga harus punya kualitas dari diri aku sendiri gitu aku harus punya value dari diri aku sendiri maka dari itu aku memutuskan kayak aku mau join dari politik dan aku mau mulainya dari PDIP karena aku juga punya basic dari PDIP karena aku tahu dari beliau dari bagaimana tahun 98 papa sudah terjun di PDIP sampai detik ini. Jadi menurutku kayak visi misi dan apa yang PDIP lakukan itu masuk gitu dengan apa ya nyebutnya kayak visi misi keluarga kita juga, bukan visi misi keluarga. Maksudnya kayak apa yang PDIP lakukan dengan keluarga yang kami sudah lakukan itu linear gitu. Jadi kayak kalaupun aku berpolitik, aku maunya dari PDIP. Oke, jadi bisa Tante simpulkan ya bahwa mengapa PDIP karena DNA Ayu itu boleh dibilang Ya. memang PDI Perjuangan ya. Oke, dan sudah terbiasa sudah mengenal itu dari kecil ya. Oke, sekarang saya ke Mbak Meli. Mbak Meli, Mbak Meli ini sebagai anak muda gitu ya. Eh, Kalau Meli pilih atau punya preferensi berpolitik, kalau memilih presiden tuh Meli likes-nya atau kita nggak bisa bilang objektif juga ya karena semua bergantung pada pilihan nurani tapi kan harus ada alasannya gitu ya. Meli mengapa pro-nya nomor 3 nih kayaknya? Oke, Mengapa? thank you Tante. Sebelumnya, halo Mbak Ayu, ketemu lagi di sini ya sama Mas Ferdi. Kalau mungkin saya lebih umum nih, lebih general, karena saya bukan bagian dari satu partai, ataupun saya bagian dari tim manapun, but somehow saya bisa bilang Tante, kalau saya sebagai anak muda secara umum, kan kita melihat narasi. Kalau sekarang kayaknya hal-hal yang berbau sosial media, berbau tentang data, media dan sebagainya kayaknya sudah semua orang sudah bisa akses gitu kan. Nah, mungkin timbul ada rasa interest di mana kita pengen tahu dong siapa sih yang bakal jadi pemimpinnya kita. Walaupun mungkin kalau kita ngomong pemimpin istilahnya seperti itu anak-anak muda mungkin umur 20-an tuh kayak apa ya gitu kan. Nah, lama-kelamaan ketika Meli misalnya tergabung dari beberapa komunitas gitu kan, pikiran kita kan udah main arahnya agak sedikit lebih lurus nih gitu kan. Oh, nanti siapa yang akan memimpin kita gitu kan, baru keluar nih interest-interest di mana oh kita nggak bisa dong milih sembarangan gitu kan. Lalu di beberapa komunitas milik juga gitu kan kita sering juga diskusi tentang kira-kira oh ini loh visi misinya, bahkan kita punya nih semua visi misi dari seluruh presiden kita sharing dalam grup dan kita baca gitu. Kita tidak memaksa, dalam artian tidak masing-masing yang memberikan informasi tidak memaksa, tetapi kita tuh diberi kesempatan untuk melihat semuanya gitu kan. Nah, lalu kenapa Meli punya interest ke nomor 3 gitu kan. Sebenarnya saya nggak munafik juga ya Tante, saya termasuk orang yang percaya dengan pemimpin itu dilihat dari mata dulu gitu. Gimana orangnya nih sebenarnya punya apa ya, entah itu karisma, entah itu wibawa, entah itu cara tersendiri, bukan gimmick semata gitu Tante. Terus di sisi lain mungkin yang jadi interest adalah bagaimana pengalaman dari si paslon masing-masing gitu kan. Nah, kenapa nomor 3 sendiri? Sebenarnya Meli membulatkan hati ketika Meli terlibat dalam suatu kegiatan entrepreneurs karena kebetulan tadi di-highlight bahwa Meli dari Sriwijaya Founders, tapi Meli bukan ketua, Tante Meli anggota. Jadi di Sriwijaya Founders itu kita fokus di mana ngebantu teman-teman yang ada di Palembang untuk berkembang
membangun startup mereka kah, atau membangun pola pikir sebagai entrepreneur, ataupun menjadi orang yang memiliki kemampuan, especially di bidang digital, misalnya seperti itu. Lalu timbullah nih, ternyata salah satu paslon sangat meng-highlight itu, yaitu paslon nomor 03, di mana mereka sangat meng-highlight ide-ide dari pemuda yang kira-kira bisa membangun lingkungan mereka sendiri. Karena kita kebetulan dari lingkungan entrepreneur dan juga digital, dan kebetulan paslon nomor 03 ini cukup aware dengan hal yang seperti itu. Dia melibatkan banyak pemuda, di mana pemuda di sini tidak hanya sebatas kita ngambil suara atau membuat influence-influence tertentu yang tanpa ada substantifnya, tapi dia lebih nge-approach dengan orang-orang ataupun komunitas yang kira-kira ini komunitas bermanfaat atau tidak gitu. Dengan harapan nanti ke depannya komunitas ini akan kembali ke provinsinya masing-masing, ke kotanya masing-masing untuk membangun kotanya. Jadi kita punya visi misi yang selaras. Oleh karena itu Melis dan teman-teman juga berpikir bahwa oke, ternyata ada nih paslon yang ternyata melirik kita sebagai anak muda yang memiliki potensi, dibandingkan hanya berharap anak muda ini bisa menggiring suara. Hanya seperti itu gitu loh, Tante. Jadi untuk sekarang 03 selalu di hati nih kayaknya, Tante. Oke, terima kasih. Jadi Meli itu mau bilang bahwa visi misi yang di 03 itu relate dengan apa yang menjadi needs-nya komunitasnya Meli, boleh dibilang seperti itu ya. Oke, baik. Kita ke Pak Ferdi. Pak Ferdi, kalau kita mendengarkan buah pikiran anak-anak muda ini ya, orang-orang muda ini ya, Pak Ferdi juga masih muda tentu kan. Muda. Oke, apa yang Anda mau narasikan atau apa pesan yang mau Anda sampaikan kepada anak muda kalau kalau milih presiden, kita milih pemimpin tuh mestinya seperti ini. Silakan Pak Ferdi. Oke, mungkin saya mulai dari ini dulu, Bu Eni ya. Tapi nggak tahu Mbak Meli sama Mbak Ayu mungkin kayaknya milenial ya, bukan Gen Z gitu ya. Tapi yang jelas sederhananya adalah pemilu yang berkualitas itu pasti muncul dari pemilih yang rasional gitu ya. Nah, saya mungkin mau mulai dari bahwa kita punya beberapa halangan gitu ya untuk menjadi pemilih rasional hari ini gitu. Pertama adalah konektivitas kita yang sangat intens dengan media sosial terutama. Itu membuat kita hidup dalam sebuah ruang gema, echo chamber istilahnya gitu ya. Ruang gema karena ada algoritma yang membuat kita tertuju ke sana. Sederhananya ruang gema itu adalah gini deh, kita mungkin follow ada 3.000 orang di Instagram, tapi yang kita lihat sehari-hari itu cuma paling 20-50 orang gitu. Itu adalah orang yang paling berinteraksi dengan kita, yang paling banyak kita like, kita komen, share, dan segala macam. Padahal sebenarnya kita lihat 3.000, kita follow 3.000 nih, tapi cuma 20 yang terus-menerusan muncul di timeline kita. Ini yang disebut ruang gema. Artinya apa? Kita melihat realita hari ini tuh parsial, kalau hanya dari media sosial gitu. Nah ini yang membuat kemudian misalkan di 2019 terjadi ini ya, terjadi friksi yang sangat lebar gitu ya, cebong dan kampret kalau teman-teman ingat gitu ya. Itu adalah salah satunya itu, ruang gema tadi menyebabkan itu. Dan hari ini tuh masih terjadi karena toh pemilih pemula kita kan sangat banyak. 60% itu kan milenial dan Gen Z. Nah, Gen Z ini kan adalah pemilih pemula nih. Artinya dan Gen Z ini yang sangat terkoneksi dengan media sosial tadi gitu. Jadi yang pertama saran saya adalah go beyond gitu. Go beyond dulu. Kalian harus tahu bahwa realita yang kita lihat di media sosial itu tuh hanya sepersekian gitu, hanya bagian kecil aja. Ada realita lain di luar itu gitu. Nah, jadi kita harus mau untuk memaksa diri kita mencari realita lain itu tadi. Itu yang pertama, halangan untuk jadi pemilih rasional. Yang kedua adalah kontestasi pemilu sampai hari ini saya pikir semua perangkatnya ya, terutama yang bisa kita sangat lihat debat dan segala macam itu belum bisa membuat kita tumbuh jadi pemilih yang rasional gitu. Bayangkan coba, yang paling jelas tuh di debat cawapres yang terakhir gitu ya. Saat kita bicara yang paling penting bagi generasi hari ini itu tentang masa depan bumi kita gitu, tentang lingkungan hidup, tentang transisi energi gitu ya. Sekjen PBB bahkan bilang kita bukan hanya menghadapi global warming, tapi global boiling gitu. Jadi pendidihan global, bukan lagi pemanasan global gitu. Sehingga ini sangat isu penting, tapi nyatanya pasca debat cawapres, yang kita saksikan di media sosial, di warung-warung kopi, itu malah sibuk tentang etika dalam inilah, gimmick yang segala macam lah. Lalu kemudian ya hal-hal di luar dari substansi debat itu tadi. Jadi
Belum lagi ditambah misalkan 2 hari terakhir presiden bikin gaduh lagi dengan pernyataan dia boleh ikut kampanye dan segala macam. Padahal kan harusnya ini adalah hari-hari yang menentukan gitu. Hari-hari di mana kita harus menyaksikan seberapa jauh para paslon ini bisa membangun program yang baik ya dari visi misi yang sudah dia rumuskan gitu. Dan kita dari sana memilih menimbang kemudian memutuskan gitu. Tapi sayangnya sampai Hamin berapa? Hamin 20 hari. Saya pikir kita semua infrastruktur pemilu ini belum mengarahkan kita untuk jadi pemilih yang rasional. Itu sih yang pertama ingin saya bilang. Nah, kalau misalkan preferensi, ya saya ini milenial, saya adalah bagian dari arus besar ya yang di tahun 2014 itu milih Pak Jokowi, jujur aja. Saya waktu itu masih S2, saya adalah bagian dari itu. Kenapa kita pilih Pak Jokowi dari dulu? Karena ya Pak Jokowi itu adalah representasi dari masyarakat biasa gitu ya, dari mayoritas orang yang biasa-biasa saja, bukan anak jenderal, bukan anak mantan presiden gitu ya, orang-orang biasa saja, seperti kebanyakan orang Indonesia. Lalu banyak visi misi yang menarik, misalkan dia ingin kabinetnya itu isinya profesional gitu ya, dari partai politik nggak banyak gitu ya. Lalu kemudian dia pro masyarakat sipil, kebebasan sipil dan segala macam. Saya pikir value-value itu, value-value tentang profesionalisme, nilai keberpihakan pada masyarakat sipil gitu ya, pro pada demokrasi, lalu kemudian memastikan bahwa pemilu bisa diakses oleh orang biasa-biasa saja, itu adalah 3 hal yang sangat penting. Sayangnya bagi saya hari ini itu dihancurkan juga oleh Pak Jokowi gitu. Dia yang mulai, dia yang mengakhiri gitu ya. Sayang sekali sebenarnya. Itu yang saya tapi sampai sekarang pun preferensi saya masih seperti itu gitu ya. Dalam artian kita bisa seperti hari ini, kan generasi saya, generasi Gen Z ini kan eh, apa eh, simbol yang paling jelas adalah kami ini adalah orang-orang yang ini ya, yang sangat ekspresif gitu ya. Kita punya banyak sekali ekspresi, beragam sekali. Day by day itu kita ngelihat ekspresi yang aneh-aneh. Nah itu kan buah dari demokrasi sebenarnya. Ini harus dipelihara. Sayangnya Gen Z kadang-kadang tuh lupa itu gitu. Itu yang saya sayangkan akhir-akhir ini gitu ya. Saya kemarin berdiskusi dengan salah satu aktivis. Aktivis nih gue nih, aktivis salah satu organisasi besar mahasiswa gitu ya. Dia bilang bahwa katanya reformasi 98 tuh kayaknya nggak terlalu pengaruh deh. Waduh, itu saya sangat, ini Gen Z nih yang ngomong. Saya pikir, wah kacau nih. Padahal jelas-jelas itu adalah tonggak utama ya kita bisa merasakan bagaimana kita bisa bebas berekspresi hari ini gitu. Dulu kita gerak sedikit berseberangan dengan kekuasaan kita dianggap subversif gitu ya. Nah, dan saya pikir juga kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat itu adalah fondasi. Fondasi dalam banyak hal. Ekonomi kreatif, ekonomi itu sendiri. Dalam penegakan hukum, karena kalau kita dilarang berpendapat, penegakan hukum bisa semena-mena gitu. Dan banyak hal lain gitu ya. Dan saya rasa value-value inilah yang tetap harus kita pegang dalam memilih siapapun nanti itu di pemilu 14 Februari nanti. Oke, terima kasih. Pak Ferdi, Gen Z bilang kayak gitu orang baru umur setahun. Bahkan Jadi belum lahir, Bu. bahkan belum Ya, lahir. Kayak tahun 97 itu misalkan anak saya itu kan jadi Gen Z awal itu malah. Ya kan? 97. 97 mungkin masih Oke. milenial kayaknya, Bu. Enggak, Gen Z 97 kita awal, 95 akhir-akhir akhir milenial. milenial. Mahasiswa Pak saya Ferdi sekarang umur ini. berapa? Umur Saya berapa? 89, jadi 98 itu saya Ya umur 9 tahun Allah, tuh. saya udah kerja setahun, Pak Ferdinya baru lahir, bayangin. Oke, baik. Saya sekarang mau ke DU lagi. Apa yang Anda lihat ketika Anda melihat Cawapres nomor 2 itu beraksi sebagai anak muda PDI Perjuangan? Saya nanti mau tanya juga kayak gini ke wakil nomor 2, ke wakil nomor 1 gitu kan ya. Karena kalau saya jadiin satu kayak gini panas. Silakan. Ya, Tante, terima kasih kesempatannya. Kalau disclaimer dulu, kalau boleh jujur, sebenarnya aku tipe yang paling tidak suka mengomentari paslon lain di ranah terbuka. Karena kayak menurut aku tuh, kenapa kita harus ngomongin yang menurut aku bisa diomongin di internal, biarnya kita obrolin aja hal-hal yang baik dari paslon kita. Cuman karena sudah ditanya, dan sebenarnya aku pengen berkomentar juga, jadi ya semoga komentar aku itu masih bisa di ranah yang tidak bikin panas gitu ya. Kalau aku pribadi untuk ekspektasinya nonton di debat Cawapres kemarin, kan itu temanya itu sebagai seorang yang mengerti hukum, sesuatu yang lumayan baru juga buat aku, kecuali yang agraria dan juga hukum adat ya, tanah adat. Jadi kayak aku punya ekspektasi
expect-nya pengen punya ilmu baru nih dari topik ini gitu kan. Dan secara untuk Pak Prof Mahfudnya ya aku percaya beliau pasti masih jadi MVP karena beliau bisa lah mengarahkan topik itu sesuai dengan substansi. Nah, kayak kata tante tadi, tiba-tiba di tengah jalan adalah gimmick-gimmick drama yang menurut aku tidak perlu tersebut. Sebenarnya sedikit ya sangat kecewa lah, karena kan ekspektasinya di debat cawapres ini pengennya itu belajar, pengennya itu kayak oh jadi gini-gini loh. Dan selama ini sebelum itu kan aku nonton debat cawapresnya yang Prof Mahfud yang pertama, itu kan beliau itu menarik semua sudut pandang itu dari sudut pandang hukum. Jadi kayak aku belajar ilmu baru dan juga aku dapat ilmu tersebut dari sudut perspektif beliau gitu. Ekspektasinya kayaknya seru nih bakalan dapet info. Tapi ternyata karena dibawa kayak gitu, hati itu udah panas duluan gitu loh. Jadinya kayak substansi apa yang ingin disampaikan itu jadinya nggak dapet gitu dari debat cawapres itu. Terus kayak ya benar sih, kayak akhirnya kan orang fokusnya kayak kata Mas Ferdi tadi, lebih ke etika, lebih ke yang gimmick-gimmick tersebut. Orang lupa kalau sebenarnya topik ini topik yang asing untuk beberapa orang, harusnya bisa jadi pelajaran, harusnya bisa jadi ilmu baru, harusnya bisa jadi pandangan kita baru untuk memilih, malah jadi hancur gitu karena dirusak yang sedemikian rupa. Ya aku nggak tahu, mungkin itu gimmicknya tujuannya kayak gitu atau gimana, tapi kayak aku sih lumayan kecewa dan itu terjadi di aku Tante. Akhirnya aku jadi nggak fokus karena aku jadi emosi kan. Aku jadi emosi dan aku jadi kayak aduh kenapa jadi begini gitu. Jadinya kayak ya kayak gitu. Jadi kayak nggak puas lah sama debatnya itu. Nah, sebenarnya aku pengen menanggapi yang dari Mas Ferdi tadi. Yang kalau boleh agak out of topic dari pertanyaan Tante, tadi boleh ya Tante ya? Kan tadi Mas Ferdi ada yang ngomongin tentang echo chamber dan juga ngomongin tentang kurangnya Gen Z untuk mencari tahu gitu loh kan sejarah, mencari tahu based on data. Cuman kayak terkena di euforia karena berdasarkan algoritma tadi. Nah, aku tuh pengen nge-highlight beberapa, mungkin ini bisa dari sudut pandangnya 03, kayak menurut aku sekarang dengan echo chamber tadi, dengan adanya algoritma tadi, beberapa paslon yang aku tahu itu sudah menciptakan bagaimana menepis echo chamber itu. Kayak kan benar tuh kata Mas Ferdi tadi, yang sebenarnya real battlefield kita itu, perjuangan kita tuh sebenarnya ada di lapangan, di realita, bukan hanya di sosial media. Tapi sosial media itu juga membantu menyalurkan dan mensiarkan apa yang sebenarnya dikerjakan oleh paslon-paslon yang tidak diberitakan, yang enggak sampai gitu loh. Salah satunya Gen Z. Contohnya nih yang aku seneng itu sekarang paslon 03 dan paslon 01 juga itu kan mereka pengen menciptakan politik yang riang gembira, kayak demokrasi yang asik dan kreatif. Dan kan aku pengguna X ya, atau tahunya Twitter gitu. Aku nggak main TikTok. Ya tau lah kenapa aku nggak main TikTok karena apa. Pokoknya aku sekarang fokusnya di X dan Twitter. Jadi di X dan Twitter itu paslon 03 dan paslon 01 itu lagi ramainya untuk berinteraksi langsung dengan pengguna medianya langsung. Jadi kayak Pak Ganjar itu beliau mereplay semua komen, nggak semua sih, maksudnya mereplay beberapa komen-komen langsung dari pengguna X itu. Salah satunya kayak jadikan Pak Ganjar ini mengapresiasi karya anak muda, yaitu ngebikinin gambar art gitu loh untuk beliau. Jadi kayak dibuat art sama salah satu apa nyebutnya tuh yang buat art itu, terus Pak Ganjar nge-DM ngasih commission, mengapresiasi dan menghargai art itu. Kan secara tidak langsung berarti anak muda yang main di Twitter itu kan merasa didengar gitu loh. Oh, ternyata Pak Ganjar tahu loh, Pak Ganjar melihat apa yang saya lakukan. Begitu juga dengan 01. Itu Pak Anies juga kan, kalau tahu namanya Anies Bubble, ada gerakan ala-ala K-pop yang membuat Pak Anies itu seperti idolnya. Jadi merasa Ayo puas. lagi promo 01. Nanti Enggak, maksudnya nanti ini kena aku marah kena marah giri. Aku nggak ngomongin 01 Tante. Maksud aku kayak sebagai anak muda, pandangan yang aku lihat kalau 03 dan 01 itu menciptakan politik riang gembira sesuai harapan anak muda gitu loh. Maksud aku seperti itu. Jadi kayak ya nggak usah dijelasin lah kalau kita apa yang dilakukan 01, tapi kurang lebih seperti itu. Selain ada yang apresiasi art dari Pak Ganjar, ada juga kayak program Tabrak Prof Mahfud yang dia tuh roadshow keliling ke Semarang, beliau ke mana ya, Jawa Tengah, keliling Jawa Tengah. Jadi kayak dari acara Prof Mahfud itu juga ada acara Pak Ganjar yang namanya Demokrasi. Mereka itu menciptakan ruang diskusi dialog secara terbuka. Jadi kayak adalah kemajuan dalam berkampanye, berpolitik. Kalau kampanye itu tidak satu arah gitu, tidak cuma
orasi, tidak cuma hanya paslonnya yang ngomong, tapi yang harusnya mendengar itu cuman tok dengar, nggak ada feedback timbal baliknya. Nah, maksud aku di sini dari echo chamber yang ada di sosial media itu, sebenarnya apa yang dilakukan sama 03 ini kayak program Tabrak Prov, demokrasinya Pak Ganjar, itu kan di lapangan langsung. Nah, tugasnya di sosial media itu disosialkan terus, Di di-boost terus. blast. Iya, jadi maksudnya yang dilakukan real itu ada, terus di sosial medianya kita boost terus gitu, biar mereka tahu kalau paslon 03 ini cara kampanyenya itu mau menciptakan demokrasi yang riang gembira, sehingga algoritma yang Gen Z tahu tadi itu nggak cuma sekedar joget-joget, sekedar hahaha atau artis-artis ngumpul support paslon lain, itu bukan seperti itu. Ada juga loh yang demokrasi yang kreatif, demokrasi yang asik, yang sebenarnya anak muda harus lihat. Itu maksud Oke, aku. oke. Terjawablah itu semua, nyambung deh, echo chamber. Apa Ya, itu namanya? Saya baru dengar loh istilah itu. Oke, sekarang saya ke Meli. Mel, kalau tadi kita mendengarkan Pak Ferdi dan DU ya, eh, Anda ini kan tentu sebagai pengguna sosmed yang aktif sekali, apalagi punya komunitas. Hal-hal yang disampaikan tadi bisa relate ya dengan apa yang menjadi kebutuhan anak muda. Terutama kalau saya lihat di nomor 3 ini kan ada tentang kesehatan mental. Ya, kesehatan mental ini kayaknya di tempat lain nggak ada deh. Sementara anak zaman sekarang tuh kan beda ya. Kalau menurut tante zaman generasi baby boomers tuh kan, kalau menurut kami sih, kami ini tahan banting gitu ya, tahan banting. Tapi kalau anak sekarang tuh sebentar-bentar mau healing, mau apresiasi untuk reward untuk diri sendiri, seperti itu kan. Nah, nomor 3 ini menurut Meli menjawab kebutuhan itu atau bagaimana? Oke. Jadi sebenarnya tentang generasi milenial, Gen Z, sosial media gitu kan Tante. Jadi sebenarnya kalau Meli bisa lihat untuk sekarang, Meli sempat bilang sama orang tua atau ngobrol sama keluarga gitu kan. Kayaknya tahun ini pemilunya agak beda ya dengan tahun sebelumnya, di mana kan dulu cuma punya 2 suara, di mana rata-rata yang menyuarakan itu generasi yang mungkin lebih tua gitu kan. Kalau mungkin zaman dulu saya, Ayu, itu masih milenial banget bawahnya gitu ya, masih muda banget gitu kan. Mungkin kalau sekarang kita jauh lebih dewasa dalam memikirkan tentang pemilu gitu kan. Namun sebelumnya kita sangat terpengaruh dalam artian, ogah gue ngikutin pemilu, pusing gitu kan. Sampai mungkin saya termasuk orang yang keluar dari grup keluarga cuma gara-gara berantem keluarganya untuk milih antara A dan B, misalnya seperti itu gitu kan, tanpa memikirkan substantif. Nah, kalau saya lihat sekarang kebanyakan karena sudah menggunakan suara masing-masing, saya yakin paslon masing-masing memiliki rencana untuk itu gitu kan, di mana kita mengambil suara karena sosial media itu bukan lagi pilihan, mau nggak mau kalau nggak pakai sosial media bye, misal gitu ya Tante ya, karena orang-orang dulu yang belum bisa milih sekarang udah bisa milih semua, apalagi generasi Z, di mana mungkin kalau generasi Z ini dia sebenarnya tidak bisa bilang semuanya tidak memikirkan substantif, tapi tidak semuanya memiliki pengetahuan bagaimana mencari substantif itu sendiri, misalnya kayak gitu kan. Mereka hanya termakan dari sosial media. Oh, ternyata seru ya. Misalnya ada yang main TikTok karena senengnya sekarang misalnya dancing dan semua misalnya kayak gitu kan terbawa. Namun kalau Meli bisa lihat kayak kalau sekarang karena mungkin 3 paslon, terus sedikit variatif pemilihannya, kayak misalnya nomor 3 itu ada Pak Mahfud gitu kan, di mana Pak Mahfud punya kredibilitas yang bagus dan dia bisa mengambil suara orang-orang yang mengerti misalnya gitu kan, dengan apa sih sebenarnya substantif suatu negara, misalnya seperti itu. Dan ada lagi Pak Ganjar, di mana mungkin Pak Ganjar dari dia berada di provinsi pun dia sudah berusaha untuk melihatkan taringnya bahwa saya benar pure, misalnya seperti itu, terlepas dari politik apapun yang terjadi gitu kan, but at least kita bisa lihat di dalam artian, oh Pak Ganjar adalah orang yang memiliki kredibilitas yang cukup tinggi. Namun kelebihan lagi adalah paslon ini mungkin karena muda dan lebih senior misalnya seperti itu pasangannya, jadi kita yang muda tadi terinspirasi nih dengan si Pak Ganjar misalnya seperti itu, walaupun kita mungkin tidak terlalu tahu dengan Profesor Mahfud misalnya seperti itu, namun generasi yang jauh lebih senior akan lebih memahami bahwa oh ternyata ada substantif yang dibawakan oleh mereka. Nah, untuk sekarang masalah tentang mental health,
Sebenarnya ini adalah salah satu cara terbaik kalau menurut Meli ya Tante. Karena apa? Karena mental health, terus misalnya tentang bagaimana kita memikirkan suatu apa ya Kak, konsep happy life, misalnya kayak gitu kan. Kalau dulu mungkin istilah happy life ya beda dengan generasi sekarang. Mungkin kalau kita menyamakan, orang tua kita akan bilang, ya udahlah kok kamu kayak gini sih, misal gitu, oh healing terus dan sebagainya. Tapi sekarang itu bukan suatu masalah, bukan suatu masalah yang sangat kecil gitu. Itu adalah masalah yang besar karena mempengaruhi pola pikir, mindset, dan ke depannya gitu. Nah, karena adanya, ibaratnya mental health ini adalah isu yang besar dan semua orang, tanda kutipnya, karena kita berada di dunia sosial media, ini secara tidak langsung terpengaruh. Jadi, bisa dibilang kenapa generasi dulu nggak punya tuh yang namanya mental health issue. Kenapa generasi sekarang punya mental health issue? Karena kita hidup berdasarkan apa yang kita lihat doang, yaitu di sosial media, bukan di realita gitu kan. Kalau zaman dulu mungkin karena kita nggak punya sosial media, kita sangat apa ya, sangat berusaha beradaptasi dengan keadaan yang kita lihat. Nah, sosial media ini kan semuanya sebenarnya kayak fake reality. Ya Tante ya, semua orang bisa buat itu. Semua orang bisa buat video. Sampai ada cerita yang kayak gini, misalnya, hati-hati ya kalau kamu makan sendirian di kafe, nanti kamu dibuatin video real oleh orang gitu, video kasihan gitu loh. Jadi itu kan adalah hal-hal yang sebenarnya apa ya, menggiring opini dari si Gen Z tadi. Kalau saya bisa lihat sih, sebenarnya itu yang agak dilihat di sisi paslon-paslon lain di mana mereka menggunakan sosial media untuk menarik suara biar lebih apa ya, atraktif. Namun kalau untuk paslon 3 sendiri, kalau saya bisa lihat sih dia berusaha menarik suara tapi yang lebih substantif. Di mana, oh tenang teman-teman sekalian, kita tahu ada isu ini problemnya, ini solusinya. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang sedikit banyak kurang ditawarkan oleh paslon lain. Sedangkan kalau 03 sendiri dia jauh lebih fokus dan menggunakan sosial media itu untuk menarik suara orang-orang yang berpikiran ke arah mental health issue tadi. Kurang lebih seperti itu, Tante. Oke. Ini kalau Pak Ganjar dengar langsung dari Meli senang banget nih. Oke. Oke, saya akan ke Pak Ferdi sebagai pertanyaan pamungkas ya. Pak Ferdi, kalau kita dengar anak-anak muda ini ya, orang-orang muda ini yang luar biasa, Anda mau bilang apa? Dalam arti betapa presiden mendatang itu sangat memerlukan anak-anak muda ini, termasuk Pak Ferdi tentunya. Kalau generasi saya ini kan udahlah, ya kan? Sudahlah, ya. Tapi bagaimana kemudian kan generasi saya bisa menjadi atau menjadi jembatan juga tentunya bagi anak-anak muda ini terus untuk mau bersuara. Kalau kami yang nggak memberi kesempatan nggak bisa. Tapi tentu bukan dalam konteks yang itu ya. Tahu sendiri kan. Oke, Anda mau bilang apa? Pesan ke pemilih muda untuk tanggal 14 Februari nanti. Silakan. Iya, Bu Win. Sebenarnya gini ya, waktu rame-rame MK, saya itu berharapnya tuh hasilnya adalah semua anak muda, ya misalkan katakanlah umur 21 tahun ke atas tuh bisa jadi presiden gitu ya. Tidak ada batasan dia pernah jadi kepala daerah, ya kan? Apa urusannya kok gitu. Kan banyak organisasi, mungkin Mbak Ayu, Mbak Meli mungkin pernah mimpin organisasinya skalanya nasional gitu ya. Jauh lebih daerah yang cuma kelas daerah kan. Tapi sayangnya waktu itu ketika dibatasi kepala daerah kita tahu ini tendensinya kemana gitu. Jadi jelas bahwa memang seharusnya porsi anak muda ya itu memang harus hadir di pemilu kali ini gitu. Beberapa teman saya bahkan bilang bahwa kalau misalkan ada kuota perempuan di dalam aturan, seharusnya juga ada kuota anak muda tuh buat legislatif. Karena mereka adalah masa depan bangsa ini gitu. Jadi saya nggak apa ya nggak ada kekhawatiran dengan kreativitas, kemampuan kognitif anak-anak muda hari ini. Kreativitas itu tumbuh subur kita bisa lihat di mana-mana ya gitu. Dan inilah kemudian yang harus dipelihara dan kemudian tentu saja harus diperjelas gitu ya kebijakan-kebijakannya agar kemudian terus mensupport mereka agar semakin tumbuh dan kemudian ikut serta bersumbangsi ke dalam pertumbuhan ekonomi dan segala macam gitu. Nah, eh, saya jelas pertama harus bilang bahwa tadi kembali lagi yang pertama saya bilang di sesi pertama tadi bahwa eh, kreativitas, inovasi atau apapun yang hari ini jadi kata kunci yang dipakai anak muda untuk maju, itu landasannya adalah demokrasi yang baik. Itu nggak bisa kita pungkiri. Oleh karena itu mungkin apa namanya salah satu kelemahan sistem pendidikan kita adalah pendidikan politik itu nggak punya porsi. Kita cuma punya civic education gitu ya, pendidikan kewarganegaraan, tapi nggak punya pendidikan politik.
masih banyak anak muda yang tidak bisa menemukan relevansi gitu antara politik praktis dengan kehidupannya sehari-hari. Ini jadi problem. Saya mungkin salah satu yang punya privilege karena saya sekolah di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik gitu ya. Tapi di luar sana yang tidak divisip, mungkin dia harus lebih effort gitu untuk bisa menemukan tadi value-value demokrasi tadi gitu. Nah, jadi pesan saya adalah di mungkin tinggal 20 hari tadi ya tadi go beyond gitu ya, keluar dari percaya bahwa realita yang Anda percaya hari ini itu hanya sepersekian dari realita aslinya gitu. Temukan siapapun yang bisa Anda ajak berdiskusi untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya relevansi politik praktis dengan kehidupan Anda sehari-hari gitu. Dan bagaimana kemudian kita mencari tahu pemimpin gitu ya yang jelas-jelas akan terus mempertahankan atau mungkin bisa memperbaiki gitu ya, agar demokrasi ini terus kita bisa pertahankan dan kemudian inovasi-inovasi kreativitas ini akan terus muncul gitu dan berdampak positif. Ini harus dilakukan karena apa? Tadi ya saya pikir ini agak basi ya, tapi kita tahu bahwa kita sedang menghadapi bonus demografi. Usia produktif ini tuh ya kita terus menyebutkan bonus demografi. Bonus demografi itu baru jadi bonus kalau kemudian semua usia produktif tadi itu punya pendidikan yang baik, punya ruang untuk berkreasi yang baik, punya kesempatan ekonomi yang baik, itu baru jadi bonus. Tapi kalau semua itu nggak ada, yang ada adalah bencana demografi. Ini yang berbahaya, karena kalau anak-anak yang tenaganya banyak gitu ya, pemikirannya sedang liar-liarnya, tapi tidak sekolah, tapi tidak punya ekonomi yang bagus, kita tahu arahnya akan jadi apa kan. Nah, itu kemudian. Jadi saya pikir kedepannya lagi-lagi yang bisa benar-benar kita lakukan adalah cari pasangan presiden yang sudah memikirkan peta roadmap jangka panjang untuk menghadapi bonus demografi ini, untuk membangun kebijakan menjembatani anak-anak muda ini agar kemudian punya infrastruktur yang bisa punya akses ke infrastruktur yang nantinya akan membawa benar-benar bangsa ini meraih yang namanya bonus demografi. Itu sih Bu En. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, anak-anak muda sekalian di luar sana ya, tolong perhatikan atau tolong dengarkan apa yang dipesankan oleh Pak Ferdi. Karena gini ya, kita nih repotnya sekarang. Orang tuh hanya mau percaya sama apa yang dia percaya. Ya. Jadi orang mau pilih berdasarkan apa yang dia suka aja. Nggak tahu alasan reasonable-nya ya, rasional, emosionalnya itu ditinggalkan ya. Subjektivitasnya lebih tinggi. Semoga forum ini, bincang-bincang kita pada siang ini bisa menginspirasi anak-anak muda di luar sana sekalian. Terima kasih banyak Meli, Ayu, Pak Ferdi untuk kesempatan pada kali ini. Sampai ketemu lagi pada Sama-sama, podcast Tante. berikutnya. Terima kasih ya. Dadah. Oke. Assalamualaikum.